Oke cuy, balik lagi bersama gue Mas di sini. Nah, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas tentang pertanyaan dari kalian semua nih cuy kan. Jadi banyak banget yang nanya di kolom komentar, entah itu di pertama tuh di DM ya kan, paling DM paling sering, terus habis itu di kolom komentar TikTok, terus juga yang paling sering di kolom komentar YouTube tuh. Itu sering banget pada nanyain, "Bang, saran modif budget 500.000 apaan aja, Bang? Saran modif budget 1 juta apa? Bang, saran modif budget 2 juta apa?" Nah, jadi gue di sini pengen ngasih tips ya kan, menurut gue pribadi, menurut opini gue pribadi ya kan, nih menurut selera gue lah ya, yang terbaik nih buat motor-motor kalian yang pada nonton video gue kali ini. Jadi ini nggak harus di motor Vario, bisa juga di motor lain kayak Aerox, Nmax jika kalian punya motor-motor lain ya kan. Buat Vario juga sabi cuy, pokoknya ini buat all motor dah, all motor matic ya kan, terutama nih kayak gitu. Jadi bisa buat kalian yang baru punya motor ya kan, apa nggak bingung nih motor masih polosan terus pengen terjun ke dunia modifikasi ya, terus bingung nih pengen modif apaan ya kan, bakalan gue kasih tahu sedikit-sedikit lah ya modifan tuh apa aja yang menurut gua cakep sama mungkinan menurut orang-orang juga bagus gitu. Nah, terus juga yang pastinya itu harganya tuh harga pelajar banget ya kan, low budget ya, kisaran 500.000 atau enggak sejutaan gitu cuy, nggak nyampe yang hedon-hedon banget, tapi dilihatnya itu udah manis cuy. Ada banyak banget. Nah, kalau buat kayak di motor si Patrick sendiri ini kan udah banyak cuy, udah hampir dari semua sisi cuy udah dimodif ya kan, makanya. Nah, buat kalian yang motor itu masih polos, masih bingung mau dimodifikasi apa aja, gue bakalan ngasih tips dan saran biar motor kalian tuh tetap ganteng cuy kan. Dah kalau diajak nongki, diajak nongkrong, diajak riding juga udah enak cuy. Nah, gue di sini ngasihnya kemungkinan dari harga sejutaan ya cuy ya, sejutaan nih, modif pelajar banget cuy ya kan. Pokoknya startnya dari sejutaan dah, dari yang paling murah atau enggak dari 500.000 dulu sampai sejutaan. Dengan budget sejuta aja motor kalian tuh sebenarnya udah bisa bikin ganteng dan bikin manis cuy. Langsung aja gue kasih tahu ke tips yang pertama nih cuy ya kan. Oke, jadi di tips yang pertama ini gue pengen ngasih saran ke kalian itu buat budget minim banget nih. Ini harganya cuma kisaran dari 20.000 sampai 50.000 aja nih cuy. Kalian beli alat ini, yaitu adalah penghitam bodi kasar. Nah, jadi menurut gue yang pertama banget kenapa gue ngasih tahu ke kalian semua itu harus membeli penghitam bodi kasar ya, karena paling utama banget menurut gue, misalnya kalian motor itu masih standar, kalian itu main di konsep clean look aja cuy. Apa itu clean look? Jadi motor kalian itu diusahakan harus selalu bersih terus, walaupun gak ada yang dimodif. Tapi kalau misal motor kalian itu bersih ya kan, kinclong terus ya kan, dilihat mata juga enak, sampai celah-celah kecil juga kinclong banget gitu kan, enak dilihatnya. Itu menurut gua adalah salah satu modifikasi clean look itu ya, karena emang dilihatnya juga enak, motor kalian itu terawat, bersih ya kan, bannya hitam terus. Itu juga salah satu faktor penting dari modifikasi. Percuma ya kan kalau misalnya kayak udah si Patrick ini nih, udah lumayan banget part-part yang dimodif, tapi pas dilihat bawah-bawah di area kaki-kaki tuh kotor gitu kan, kelihatannya juga kayak ya elah, udah modif mahal-mahal, udah modif keren-keren nih, udah banyak part yang diganti, cuma kotor gitu kan, kayak sayang, percuma cuy, dilihatnya juga nggak enak. Nah, jadi konsep paling utama menurut gue itu adalah clean look. Yang pertama itu kalian harus membeli penghitam bodi kasar ya kan, karena bagian besar itu buat di motor-motor Jepangan ya kan, terutama bukan motor Italia kayak Vespa. Kalau Vespa itu lebih sedikit banget bodi kasar ya. Nah, kalau motor Jepangan kayak Vario, Aerox, Nmax dan lain-lain, Beat gitu-gitu kan lebih banyak bodi kasar ya. Jadi kalian harus beli penghitam bodi kasar. Fungsinya itu buat apa sih bang? Nah, jadi penghitam bodi kasar itu buat menghitamkan bodi-bodi kalian yang udah kusam, karena kebanyakan dari motor matic itu, yang motor Jepangan itu bodi kasar ya cuy. Nah, itu kalian bisa beli di Tokopedia, jadilah smart buyer ya kan cuy. Kalian nggak perlu nanya-nanya lagi, bang ini beli di mana nih, beli di mana. Kalian tinggal buka Tokopedia, Shopee, banyak banget dah sekarang belanja online. Kalian tinggal cari aja penghitam bodi kasar. Itu menurut gue dari harga yang 15.000, yang 10.000 sampai 20.000 aja, itu juga menurut gue udah bagus banget cuy buat menghitamkan bodi kasar ya kan. Lumayan lah ya, selama sebulan ya kan, kalian bodi kalian tuh bisa kinyis-kinyis kinclong gitu. Nah, jadi yang pertama banget itu adalah penghitam bodi kasar cuy kan. Nah, jika bodi kasar udah, yang kedua itu budget kita taruh di 30.000 lah ya. Nah, yang 30.000. Terus yang kedua adalah bikin bodi halus kalian tuh jadi lebih kinclong. Nah, itu dia nih salah satu modifikasi juga. Itu pakai apa sih? Nah, nih gue kasih contoh nih. Nah, dari yang paling murah banget kalian bisa pakai kit motor multiguna ini nih. Nih gue sendiri juga pakai ini juga nih kalau lagi bener-bener mager pakai alat-alat yang lain. Jadi ini simple banget, tinggal disemprot aja ke bodi halus, bisa juga bodi kasar, bisa juga ke panel yang lain. Jadi ini emang multiguna, bisa semuanya cuy. Nah, ini tuh harganya cuma 10.000 ya kan. Jadi dengan 10.000 aja kalian bisa beli ini. Ini juga di Indomaret, Alfamart juga banyak. Yang penting tuh kalian kalau habis nyuci ya kan, habis bersih-bersih, diusahakan tuh motor selalu kinclong ya kan. Walaupun belum ada yang dimodif, tapi kalau kinclong tuh udah mantep cuy ya kan. Harga 10.000. Nah, itu di total udah 40.000 ya tuh ya kan, buat modif tuh 40.000
ribu, bodi kasar bodi halus udah kinclong ya kan. Nah terus berikutnya adalah beli semir ban tuh ya kan. Nih menurut gue yang ketiga itu penting banget adalah beli semir ban ya kan. Nah bodi kasar tadi udah kinclong, bodi halus udah kinclong, adalah beli semir ban. Semir ban juga nggak perlu pakai yang mahal-mahal, kalian bisa pakai kit itu di Indomaret, Alfamart cuma 5.000, apa yang sasetan kalau mau yang botolan cuma 15.000, itu murah banget cuy. Nah jadi budget gocap, budget 50.000 aja itu bisa membuat motor kalian jadi lebih kinclong cuy. Walaupun motor standar tapi kalau looknya udah clean gitu kan enak gitu cuy. Berikutnya adalah kita masuk ke hal-hal yang modifikasi nih. Karena kalau motor kalian masih standar, itu menurut gua alangkah baiknya mengganti spion cuy ya kan. Jadi kalian bisa ganti spion kayak menggunakan spion klik ya kan. Spion klik sekarang juga udah banyak, budget di bawah 100.000 juga banyak. Anggap aja spion itu gua kasih harga 100.000-an cuy. Kalian bisa pakai mungkinan kayak di Vario bisa menggunakan spion Beat ya kan, atau enggak bisa menggunakan spion PCX. Pokoknya di mix aja. Buat kalian pengguna NMAX bisa pakai spion Vario ya kan. Tuh looknya tuh menurut gua kayak berbeda cuy dari yang lain. Kayak standar NMAX itu kan terbentuknya ngelengkung begitu. Jadi kalau misal pakai Vario lebih simple gitu. Pokoknya di mix aja. Itu harga spion juga murah, tapi kalau menurut gua biar look lebih bagus pakai spion klik aja. Spion klik juga ada yang KW-KWan itu pokoknya di bawah 100.000 juga ada cuy. Nah itu bisa menggunakan spion cuy dengan harga 100.000. Jadi pokoknya di total udah 150 tuh ya. Nah terus next adalah kalau spion udah diganti nih kan, look juga udah bersih ya kan, yang pasti selalu kinclong terus. Berikutnya adalah mengganti plat nomor ya kan. Nah jadi buat kalian bisa ngeganti plat nomor di area depan sama di area belakang ya kan. Nih mengganti plat nomor, kalau kalian pasang plat nomor itu juga murah cuy di tempat plat nomor. Bikin proper, bikin looknya itu clean aja. Jadi nggak perlu ada baut-baut gitu lagi yang ketanam, itu clean aja. Terus juga pinggirannya itu dipotong, diusahakan. Pokoknya kayak plat nomor si Patrick nih yang ada di sini, yang kemarin udah dibahas di video Project Vario. Itu kalian bisa ganti plat nomor cuy di tukang plat nomor ya, kisaran 100.000 lah ya depan belakang. Dan itu menurut gue udah cakep sih cuy lo kayak gitu. Terus abis itu plat nomor udah, itu tadi nomor 5 ya, plat nomor di total itu udah kisaran 2,5 cuy ya kan. Tadi spion klik udah 100 ya kan, pokoknya ganti spion 100, plat nomor 100, sama perlengkapan yang tadi detailing itu gocap cuy, jadi kisaran 250. Dan next berikutnya adalah jika kalian ada budget lagi nih, kalau kalian punya duit lagi 300.000, nah kalian itu bisa nge-repaint velg. Jadi velg depan belakang itu kalian repaint. Dan yang pasti kalau buat kalian yang motor itu masih standar, menurut gua itu kayak misal contohnya Vario ya kan. Vario kan warna atasnya itu lebih banyak tuh ke warna-warna kalem, kayak warna hitam, terus warna abu-abu, terus warna matte gitu, warna-warna doff. Nah buat velg itu menurut gue biar nggak begitu norak banget ya kan, atau biar looknya tetap masih proper, masih clean gitu, menurut gue itu warnanya warna-warna yang matte juga, kayak misal warna bronze atau enggak warna gold ya kan, atau enggak warna tiramisu. Pokoknya masih warna-warna kalem, warna-warna lebih ke warna tua ya kan. Jangan pilih kalian warna cerah kayak misal hijau stabilo, orange gitu, jangan kayak gitu cuy kan. Pilihnya warna-warna yang kalem aja. Yang penting velg kalian itu udah di repaint dibandingkan warna hitam polos ya kan. Menurut gue budget berikutnya adalah di repaint. Nah repaint itu tergantung bengkel sih ya, di mana kalian repaint. Kalau misal kalian mau nge-repaint sendiri, tinggal beli pilok, kalian bisa nge-repaint sendiri, itu juga pasti budgetnya lebih murah. Cuma di sini gue taruh aja budget di 300.000 cuy kan, untuk velg, repaint velg depan belakang. Jadi itu udah habis kisaran 550.000 ya kan tuh. Terus next, jika kalian ada budget lagi, kalian bisa nge-repaint CVT ya kan. Nah jadi biar look dari area belah sono ya kan, belah sono dilihat juga makin clean, makin cakep lagi, kalian itu bisa nge-repaint CVT. Budget repaint CVT itu kisaran 100 sampai 150.000 tergantung bengkel. Kalau kalian bisa milok sendiri itu lebih murah, tapi menurut gue ya kan, biar hasilnya itu lebih maksimal, kalian itu nggak perlu capek-capek dibandingkan ntar udah ngeluarin budget terus gagal. Kalian mendingan taruh aja ke bengkel, tapi buka CVT-nya tuh sendiri ya kan, biar budgetnya lebih murah gitu. Jika kalian ada budget lagi nih biar looknya udah mantep ya kan, itu menurut gue segitu juga udah keren sih ya. Kayak kalian udah dari area depan juga looknya udah enak, udah pakai plat yang rapi, terus pakai spion juga yang clean. Nah kalian itu bisa ngeganti ban nih supaya lebih enak lagi. Jadi ban depan sama belakang bisa kalian ganti biar alur-alurnya tuh sama ukurannya tuh lebih proper lagi sama lebih enak lagi. Kalau bisa menurut gue depan kalau buat Vario, kalau buat daily use juga enak pakai 90/80, belakang juga 90/80 kayak modelan si Patrick ini. Jadi walaupun kalian motornya standar, di area ban belakang itu juga nggak begitu berat. Kalau look mau lebih cakep lagi, fitmentnya cakep, itu bisa pakai 100/80. Cuma itu ditarikan agak lebih berat ya karena emang ukuran bannya lebih besar. Kalau misal buat kalian yang motor masih standar, itu menurut gua pakai ban 90/80 aja itu juga udah lebih cukup, karena itu
lebih kecil sedikit dan tarikannya pastinya lebih berasa lagi cuy. Ban itu ya kisaran 300.000 lah ya buat ukuran depan sama belakang. Itu harga nyampe di 1 jutaan cuy kan. Jadi itu dia tuh modif buat budget di 1 jutaan ya kan cuy. Yang tadi udah gue sebutin kurang lebih ada 8 modifikasi. Menurut gue itu udah cakep banget cuy, budget sejutaan. Nah tapi kalau misalnya kalian masih ternyata masih ada budget lebih lagi nih, kalian itu bisa, nah ini yang bikin asik nih, kalian bisa nge-chrome cuy ya kan. Jadi nge-chrome itu lebih murah cuy, murah itu jauh banget dibandingkan kalian mau nge-carbon. Nah kalau nge-chrome itu menurut gue yang bagus ya kan, kalau buat di motor Vario ataupun motor-motor lain itu kalian bisa nge-chrome standar 2 cuy ya kan. Nah jadi standar 2 itu kalian bisa chrome, itu harganya kisaran 75 ribuan lah ya, chrome standar 2. Terus habis itu standar satunya juga kalian bisa chrome juga, jadinya ada 2 tuh yang dibikin chrome. Jadi standar 1 standar 2 taruhlah gue anggap di sini 100 ribuan ya kan. Kalian bisa juga nge-chrome perintilan-perintilan lain nih, seperti handle rem kanan kiri bisa kalian chrome, atau enggak di area ini nih, area jalur stangnya bisa kalian chrome. Nge-chrome murah kok, jalur stang aja itu kanan kiri nge-chrome paling kisaran 25 ribuan atau enggak 30 ribuan cuy kan. Jadinya kalian bisa manfaatin nih di area chrome itu beberapa bagian, misalnya area jalur stang atau handle yang masih standar bisa kalian chrome, atau enggak di area arm, atau enggak di area-area yang lainnya. Pokoknya itu bisa kalian akalin. Tapi di sini buat chrome tuh habis kisaran 150 ribuan cuy. Karena berikutnya adalah kalian bisa ganti sen yang LED nih cuy. Nah jadi buat kalian yang motornya masih Vario cuy, di area belakang itu pastinya kan sennya itu masih menggunakan bohlam. Nah kalian bisa ganti menggunakan LED yang pastinya lebih cerah. Untuk area sen, area stop lamp itu bisa kalian ganti menggunakan LED cuy ya kan. Nah LED itu gua taruh aja di harga 100 ribuan. Kalian bisa nyari di bengkel variasi, bengkel aksesoris ya kan, tuh banyak cuy, di mana-mana juga bisa kalian ganti. Masangnya juga simpel, nggak begitu ribet. Next adalah biar di area kiri ini, di area knalpot nggak begitu ngantuk-ngantuk banget, kalian bisa ganti yang namanya cover radiator cuy. Motor modelan kayak Vetric ini yang udah kebuka gitu, kalian bisa tinggal beli kayak covernya itu aja tuh. Nah covernya itu juga gue lihat di online shop juga sekarang udah banyak banget yang harga pelajar cuy, 60 ribu, 100 ribu itu udah dapat juga yang CNC gitu, yang nggak perlu bermerek tapi juga looknya bagus. Jadi cover radiator yang lama bisa kalian lepas dan dipasang. Itu menurut gue itu bikin cantik sih ya, karena kayak look radiatornya tuh dapet banget cuy ya kan. Yang penting tuh perawatannya baik aja, kayak kalian rajin dicuci ya kan, soalnya itu udah lumayan kebuka, rajin dibersihin kayak gitu cuy. Berikutnya biar di area sebelah kirinya, sebelah sono ya kan, sebelah sono juga mantap, itu kalian bisa ngeganti area disc cuy. Nah karena pengereman di area kalian itu masih standar, terus di kaliper juga masih standar, emang ganti disc tuh nggak apa-apa. Jadi disc itu bisa kalian ganti menggunakan ukuran 260 atau 220 juga nggak apa-apa cuy. Itu 220 yang bermerek lain, atau enggak yang biasa-biasa aja yang kayak di tukang variasi banyak, itu juga nggak apa-apa cuy. Yang penting look dari sebelah sananya tuh udah cakep ya kan cuy, udah caur sih. Itu dia tuh budget di 1,5. Itu tadi kisaran udah 100 ribu ya, dari area chrome 150, terus habis itu sen LED 100, terus habis itu cover radiator ya kisaran 100 juga, disc juga kisaran 100 ribuan cuy. Dan next misal kalian ada budget tipis lagi nih cuy ya kan, kalian bisa membeli karpet nih cuy ya kan, karpet buat di area dashboard bawah sama di area depan sini nih, di laci-laci, biar looknya itu makin lebih clean sama lebih proper look lagi cuy. Kalian bisa masang si karpet ya kan, karpet mini itu harganya kisaran 100 ribuan cuy kayak gitu. Itu baru di look aja di budget 1,5 jutaan. Itu menurut gue juga udah cakep banget sih cuy, udah anis banget cuy. Harga low budget, yang penting itu paling utama jika kalian udah modif semuanya itu cleannya itu loh cuy. Tetap kalian harus misal dari mana-mana abis kena hujan, jangan ditunggu sampai 24 jam, langsung dicuci cuy ya kan, sambil ngeliat-liatin apalagi yang dimodif ya kan gitu. Terus diolesin penghitam bodi kasar lagi, terus habis itu pemulus bodi halus lagi, terus semir ban lagi kan, biar looknya itu tetap clean terus cuy kayak gitu. Kalau kalian misal ada budget lebih lagi, kalian bisa ganti sok belakang juga sama ngeribon sok depan biar agak diturunin dikit ya kan, biar fitmentnya makin cakep lagi. Itu sih menurut gue saran modifikasi dari gue di budget 1 juta sampai 1,5 jutaan. Misal kalau kalian budgetnya masih 500 ribu, kalian bisa tiru gue tuh seperti yang tadi di awal-awal udah gue jelasin cuy, kalian ganti apa aja. Itu buat performa motornya juga masih standar, kita main di look aja dulu biar semangat buat ngemodif. Terus juga ada yang nanya, bang kalau mau modif mendingan mesin dulu atau look dulu? Kalau kata gue sih mendingan di look dulu, soalnya emang di look dulu itu kalian kelihatan cuy, jadinya kalian itu makin semangat lagi buat ngebangun motor atau ngemodifikasi motor. Cuma kalau misal kalian bisa ya boleh main di area mesin dulu. Cuma kalau misalnya kayak bagian kirian tiba-tiba rasanya kurang, pasti tuh semangatnya agak turun cuy, karena ngeliat motor aja tuh udah berantakan, looknya belum rapi kayak gitu. Jadi kalau misal dimulai dari look dulu, kalian bakalan makin semangat lagi nih buat ngebangun motor kalian. Yang penting saran dari gue jangan sampai dilepas-lepasin body lah ya, kalau buat yang masih low budget atau belum ada
budget, jangan dilepas-lepasin body, jangan dibikin trondol juga ya kan. Soalnya gimana cuy ya, kayak kenceng kagak tapi trondol cuy ya kan. Tapi kalau misalnya kenceng tapi trondol ya nggak apa-apa cuy ya kan, ada larinya gitu. Cuma kan kalau misalnya udah sini masih standar, cuma part-part body ada yang dibuka-buka, terus kalau kena hujan juga malah makin kotor, makin nggak enak dilihatnya, itu buat apa sih ya cuy ya. Takutnya di jalan tuh ketemu yang modelannya udah proper ya kan, modelannya itu look udah body kepasang semua, tiba-tiba kesalip kan nggak enak gitu cuy, malu ya kan. Jadinya saran dari gua, looknya itu yang penting simple aja, body semua kepasang, yang penting itu clean look ya kan. Udah sih, mungkin kayak gitu aja kan video dari gua di budget 400.000, 1 juta sampai 1,5 ya kan. Buat kalian yang bingung nih modifikasi tuh apa aja ya kan. Udah, jika kalian ada saran nih kan, mari diskusi aja di kolom komentar bawah nih. Bang, gua ada budget juta, kayaknya bagusan gini bang, kalau menurut gua gini ya. Kalian tinggal langsung ya di kolom komentar, karena kita sama pecinta roda 2 ya kan sih, asik, sama penikmat roda 2 ya kan, sama satu aspal ya kan cuy, kita harus saling tentram cuy ya kan. Langsung ya diskusi di kolom komentar cuy. Yaudah, mungkin gitu aja video dari gue, semoga kalian enjoy. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. See you guys, dadah.